Kita akan mulai ibadah PB online kita yang menjelang sore ini ya. Saya mohon ibu-ibu yang masih mic-nya masih nyala, mohon di mute supaya kita semua boleh sama-sama untuk mulai ibadah kita. Kita akan mulai ibadah PBI kita, akan dibuka dengan doa pembukaan dipimpin oleh Ibu Iin Darwati. Waktu saya persilahkan Ibu Iin. Baik, terima kasih Mbak Christine. Shalom semua ibu-ibu. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita satu hati dulu terlebih dahulu di dalam doa. Shikidaya raba ya raba la ya raba shikidaya raba la ya raba ya raba la ya raba ya raba la ya raba ya raba. Oh ya raba shikidaya raba la ya raba ya 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 raba. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, saat ini kami anak-anak-Mu berdoa, memohon kasih serta karunia-Mu, supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah pada hari ini, berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan dan hikmat, serta berkat-Mu melalui ibadah yang akan kami lakukan pada hari ini. Terlebih buat pembicara yang pada sore hari ini, Tuhan, Engkau kirim Tuhan. Oh Tuhan, kiranya Tuhan, berkat Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu Tuhan, berikan roh hikmat pewahyuan pada saat penyampaian akan kebenaran firman-Mu, sehingga menjadi berkat buat setiap kami ibu-ibu yang akan tergabung pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Itulah doa pokok kami yang kami panjatkan, kami alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Bu Iin. Kita akan lanjutkan masuk dalam pujian penyembahan yang akan dipimpin oleh Ibu Terry Kalisaran. Waktu saya persilahkan. Shalom, shalom ibu-ibu. Puji Tuhan, kita semua mau siap memuji dan menyembah Tuhan dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus baik. Amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan. Amin. Ayo sama-sama tepukan. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, dan kasih-Nya tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang
Tuhan. Bersyukur, kami terus bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati
bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur. Yesus kami bersyukur padamu. Mari ibu yang ada di rumah, mari angkat suara, kita sembah Dia. Mari angkat tanganmu. Sembah dan puji Tuhan, sembah dan puji Tuhan, sembah dan puji Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Tuhan. Sembah dan puji Tuhan. Sembah dan puji Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Tuhan. Sembah dan puji Tuhan. Sembah dan puji Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Ya la 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 ya la 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 sha la 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 ya la 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 sha la 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 se ya la 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 sha la 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 se ya la la se ya la la ya la la sha la 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 se ya la la ya la la sha la 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 ya la la. Haleluya. Terima kasih. Saya serahkan kepada Ibu Christine. Silakan. Terima kasih Kak Terry buat pujian rimbahannya yang sungguh luar biasa. Kita percaya Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Baik ibu-ibu terkasih, kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Carlot Priyatna. Waktu saya persilahkan Ibu. Selamat sore ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Bersyukur ya sore hari ini kita bisa bersama-sama untuk berdiskusi, untuk merenungkan firman Tuhan ya. Dan kali ini tema yang diambil adalah being strong. Menjadi kuat dimulai dari mana? Dimulai dari rumah ya. Apakah sudah muncul? Belum. Saya coba ulang ya. Saya share screen. Oh, sorry. Ya, sudah kelihatan? Sudah. Sudah, Bu. Ya, baik. Being strong start from home. Menjadi kuat dimulai dari mana? Dimulai dari rumah, ya. Mari kita siapkan hati, kita berdoa terlebih dulu.
Ya Tuhan, sekali lagi kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk menguasai setiap kami, termasuk hamba-Mu ini. Ketika boleh lebih memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dan melakukannya. Kalau bukan dengan kekuatan dari Tuhan, kami terlalu lemah Tuhan untuk kami sanggup menjalani kehendak-Mu. Bukan lagi kami taat kepadamu, tapi kami mengutamakan kepentingan kami, kehendak kami pribadi. Ya Tuhan, tolong kami di dalam kedagingan kami. Ketika kami menjadi lemah, biarlah justru di dalam kelemahan kami, kuasa Tuhan menjadi nyata. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mau menaungi kami. Engkau mau yang menguatkan kami. Bukan dengan kuat gagah kami menganggap kami mampu mengandalkan diri, tapi kami hanya bersandar dan bergantung kepada kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Saudara, di Jepang itu ada satu kata namanya gambaru, saudara ya, bahasa Jepang ya. Gambaru itu terdiri dari dua kata, yaitu keras mengencangkan. Jadi kalau ada kata gambate kudasai, ayo berjuang lebih lagi. Kita tahu bagaimana di Jepang itu karakter disiplin sangat kuat. Karakter jujur juga sangat kuat. Anda kalau taruh sepeda di mana-mana nggak akan hilang. Ya, pernah satu waktu kami pergi, kemudian ada satu teman suami saya itu ketinggalan dompetnya di sebuah toko. Dan malam harinya pegawai toko itu mengantarkan ke hotel. Dari mana dia dapatkan? Ada satu kartu nama hotel di dalam dompet itu. Dan dia yang minta maaf karena dia mengantarkannya sudah kemalaman, tunggu toko itu tutup. Dan waktu diberikan tip dia nggak mau. Wah, memang budaya itu luar biasa. Tapi dari mana? Dari sesuatu yang mereka katakan gambaru. Keras, mengencangkan, berjuang. Ya, ada satu klip saya akan berikan kepada ibu-ibu ya. Anak ini sudah mulai lelah, dia menangis. Tapi gurunya minta dia mencoba lagi. Yang keempat kali dia gagal. Komunitas, ya. Yang kelima kali entah dia punya energi, punya kekuatan dari mana, yaitu dari semangat teman-temannya.
Jadi kita melihat bahwa kekuatan itu bisa dipicu, ya, bisa dipacu. Tapi dari mana? Ya. Jadi ketika firman Tuhan mengingatkan ketika kita harus saling menopang, saling mendukung, saling menguatkan. Ya, semua itu kita akan peroleh dari satu dengan yang lain, ya. Jadi, Saudara, ketika dikatakan sekarang ini kondisi anak yang tidak ada daya tahan, apalagi daya juang. Bayangkan Saudara, daya tahan saja tidak ada, apalagi dia berjuang. Nah, ini yang terjadi ya ketika sekolah online ya. 2 menit masih duduk manis, 5 menit udah selonjor, 7 menit udah kerudungan, 10 menit ya Zoom, tapi Zoom palitan ya, ini bukan nge-Zoom nih. Karena apa? Karena dulu guru adalah orang tua di sekolah bagi murid. Tapi sekarang ada yang berbeda, orang tua lah yang menjadi guru di rumah bagi anaknya. Jadi ada perubahan fungsi di sini. Bukan artinya guru sekarang lebih nganggur, lebih enak. Enggak. Sama sulitnya. Bahkan lebih sulit. Buat guru lebih baik 25 siswa di 25 ruang. Sekarang ada di 25 siswa di satu tempat. Sekarang yang ada siswanya 25 ada di 25 ruang. Di 25 rumah. Nah, sekarang bagaimana kita orang tua? Kalau kita menjadi guru di rumah bagi anak, ya, tentu saja kita nggak mau anak serius belajar. Ini karena lihat ya, mamanya pegang apa? Pegang sandal, ya. Lalu kemudian di sini mama papanya yang ngerjain. Udah deh capek daripada nyuruh juga, ngerjain juga ya udah mendingan si anak duduk santai, ya, yang bekerja, yang belajar. Jadi ini orang tuanya, ya. Nah, hidup ini ya nggak makin mudah. Jadi yang ada harus makin kuat. You just get stronger. Jadi ketika situasi pandemi ini kita makin ditekan, kita makin stres. Kita harus lihatnya kita bukan sedang ditekan tapi sedang di stretch. Kita sedang ditarik keluar ya, ditarik untuk lebih besar, lebih luas dampaknya, lebih kuat. Jadi seperti stretching, otot-otot Anda kalau di stretching, maka itu akan menjadi jauh lebih kuat ketika ibu-ibu nge-gym, ya, di stretch. Nah, kalau di stretch yang ada bukan makin lemah, tapi makin kuat. Jadilah orang tua yang strong, yang kuat ya di masa pandemi ini. Strong ini saya mau bagikan menjadi akronim ya. Saya bagi menjadi akronim STRONG ya. S yang pertama, sabar bukan gusar ya. Ini saya juga kalau bisa beli pil kesabaran saya sudah beli. Cuman nggak ada yang jual pil kesabaran. Jadi kesabaran itu hanya bisa diperoleh ketika kita menghadapi situasi-situasi yang membuat kita nggak sabar. Ya, situasi yang membuat kita nggak sabar. Saudara, sabar itu apa? Ya, kasih itu sabar. 1 Korintus 13. Kasih itu sabar. Jadi ciri yang pertama dari kasih itu sabar. Jadi kalau kita mengasihi seseorang, pasti kita akan sabar dengan dia. Ya, kasih itu sabar, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Jadi kasih itu love covers the sin. Dia selalu percaya dan mengharap dan sabar menanggung segala sesuatu. Itulah kasih. Ketika sabar menanggung segala sesuatu. Ayo menjadi kuat dimulai dari sabar. Sabar. Karena segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Enggak selama-lamanya pandemi ini seperti ini akan berakhir. Ya, enggak selamanya situasi itu seperti itu. Semua masalah ada endingnya. Jadi sabar, bukan gusar, ya. Nah, sabar itu dari satu kata dari terjemahan bahasa Inggrisnya adalah patient. Patient itu sama dengan pasien, ya. Jadi bagaimana sih pasien itu penderita ya. Kita sebutnya si penderita. Siapa yang mau jadi pasien? Nggak ada yang mau.
Tapi rupanya kata patient di sini adalah kata sabar yang menggambarkan sabar itu berhubungan dengan penderitaan. Jadi nggak mungkin orang sabar itu senang-senang, happy-happy. Orang sabar itu pasti dekat dengan penderitaan. Ya, berhubungan dengan penantian. Jadi ada yang ditunggu. Tunggu kapan? Kalau si pasien itu dia tunggu sembuh. Jadi dia harus mengikuti semua proses. Ya, ingat di dalam proses itu pasti ada progres. Walaupun kita nggak tahu progresnya itu kecil, apa nampak, atau tidak nampak, atau besar. Segala sesuatu proses itu ikutin saja. Ada waktunya. Nanti bisa terjadi apa yang kita harapkan. Yang ketiga berhubungan dengan pengendalian diri. Jadi kesabaran itu pasti ditandai dengan orang yang bisa mengontrol dirinya. Ada self-control. Ya. Jadi patient is not about how long one can wait, but how well one behaves while waiting. Jadi kesabaran itu bukan berhubungan dengan hanya orang itu bisa nunggu. Tapi bagaimana dia nunggunya itu yang penting. Apakah dia sambil marah-marah, apakah dia sambil bersungut-sungut, ya. Nah, kalau orang sabar, ketika dia menanti pun, ketika dia menunggu pun, dia bisa menguasai dirinya. Dia bisa well behaves, ya. Jadi ketika orang sabar bisa menunggu dan patient the capacity to accept or tolerate delay, trouble or suffering without getting angry or upset. Kesabaran itu adalah kapasitas kita bisa menerima segala kondisi. Ya. Baik itu masalah, baik itu penderitaan, baik itu penundaan kita bisa atasin itu tanpa kita jadi marah maupun kesal. Dan kita tahu panjang sabar itu adalah long suffering. Wow. Berarti penderitaan yang panjang ya, long suffering. Tapi itulah kesabaran. Yang kedua, T, tenang. Nah, strong ya, kuat. Ditandai tadi dengan sabar. Kalau orang sabar itu menuntun kepada yang namanya tenang. Tenang bukan tegang, ya. Kalau tegang, pastilah Anda akan gelisah. Kalau tegang akan gusar. Kalau tegang, Anda nggak bisa kreatif. Karena kreativitas itu munculnya waktu kita tenang. Kalau tenang, kita bisa rileks. Dan suasana rileks itu yang akan memunculkan banyak ide. Tapi kalau kita tegang, namanya juga tegang ya, stres. Saudara bisa menjadi kuat di dalam tegang? Nggak bisa, saudara. Ya, di mana saudara dapat tenang? Ya, Mazmur 62 ayat 1, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kuncinya hanya dekat Allah saja, aku tenang. Yesaya 30 ayat 15, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang. Nah, di dalam ketenangan kita, di dalam percaya kita, trust kita kepada Tuhan, maka di situ sumber kekuatan. Ya, sebagaimana laksana burung Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Itulah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dia akan berlari, tidak menjadi lelah, berjalan tidak menjadi lesu. Bagaimana ya jalan sama lari kan pasti bikin kita lelah. Tapi karena ada kekuatan ekstra yang dari Tuhan yang membuat kita sanggup untuk melewati itu. Ya. Jadi Matius 11, 28, 30 mengingatkan kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini undangannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengundang kita yang kuat bukan. Justru kita yang letih lesu. Kita yang lagi berbeban berat. Itu kita dapat undangan dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ketika mengundang, mari datang kepadaku. Dia welcome banget. Jadi apapun kondisi kita, apapun masalah yang kita hadapin, Tuhan itu welcome.
bahwa kita boleh datang kepada Dia dengan kondisi letih, lesu, kita dalam kondisi yang lemah. Dan disitulah Tuhan bilang, aku akan memberikan kelegaan. Dan bukan hanya berikan kelegaan, Dia akan memberikan kita ketenangan. Saat kita belajar daripadanya, karena Dia lemah lembut dan rendah hati. Dan dikatakan, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, Dia akan memberikan kita ketenangan. Tadi apa yang S? Sabar bukan gusar. 2, tenang bukan tegang. Ya. Yang ketiga, R, rukun bukan rusuh. Nah, saudara, ya rukun. Ya, rukun cinta satu sama lain itulah maunya Tuhan. Ada lagu sekolah minggu. Ya, jadi rukun itu, saudara, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Kerukunan hanya bisa diperoleh ketika kita saling mengampuni. Saudara, yang namanya konflik di antara manusia itu biasa. Selalu ada konflik. Tetapi konflik itu bukanlah untuk kita hindari. Tapi justru melalui konflik kita lebih saling mengenal. Melalui konflik kita ada solusi dan rekonsiliasi. Saling mengampuni. Alasan kita mengampuni kenapa? Apakah karena dia janji tidak melakukan? Bukan. Karena bagaimana dia bisa janji ya? Wong masih manusia juga bisa gagal dengan janjinya. Atau kita katakan iya, sebab dia sudah minta maaf. Termasuk yang belum minta maaf pun harus kita maafkan. Iya, saling mengampuni karena sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itu satu-satunya reason. Satu-satunya alasan kita mengampuni karena kita sendiri sudah diampuni. Kita rukun bukan rusuh, ya. Jadi forgiveness is not something we do for other people. Pengampunan kita lakukan bukan untuk orang lain, tapi kita lakukan untuk diri kita sendiri. Supaya apa? Kalau kita mengampuni, supaya kita menjadi sembuh dan kita move on. Ya. Yang keempat, objektif, saudara. Ya, tadi rukun bukan rusuh. Ya. Di Ibrani pasal yang ke-12 ayat ke-15. Jangan engkau menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Supaya jangan tumbuh akar yang pahit yang akan mencemarkan banyak orang dan yang membuat kerusuhan. Jadi jangan rusuh, saudara, ya harus rukun. Objektif bukan subjektif. Mazmur 127 ayat 3. Siapa sih anak-anak kita? Anak-anak kita adalah sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Anak-anak laki kita adalah milik Tuhan, ya, milik Tuhan. Jadi kita tahu walaupun dia lahir melalui kita, tetapi kita tahu ada pemiliknya yang menciptakan, itu yang memiliki. Satu hari anak-anak kita akan kembali kepada empunya, kepada sang penciptanya. Ya, jadi lihat anak laki-laki adalah warisan dari Tuhan yang diberikan untuk menjadi warisan kehidupan kita. Jadi ketika kita dikaruniai Tuhan kepercayaan, ingat Tuhan akan memberikan kekuatan. Sekaligus akan diberikan kemampuan. Jadi nggak usah khawatir, kita dapat seperti apapun kondisi anak-anak kita, apapun sekarang masalahnya. Tuhan yang kasih kepercayaan, Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan. Ya, jadi saudara ada puisi dari Khalil Gibran, ya, dia orang Kristen Libanon, Kristen Ortodoks. Jadi dia mengatakan anak itu adalah panah kehidupan. Ya, anak-anakmu anak panah. Ya, jadi ini seperti yang digambarkan oleh Mazmur 127 tadi. Ya, bagaikan anak-anak panah di tangan pahlawan. Jadi anak-anak kita itu ada di tangan sang pemanah. Siapa sang pemanah? Yaitu Tuhan. Yang sedang memanahkan, mengarahkan panah itu. Karena ada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Dan siapa yang menjadi busurnya? Ternyata kita orang tua. Jadi busur ditarik. Wah, ditarik tuh stretch ya.
Kalau kita stretch tuh enak nggak sih? Nggak enak, pastinya. Ya, jadi kita di stretching, busurnya ditarik, dia menantangmu dengan segala kekuasaannya. Dia menantang artinya di dalam rentangan sang pemanah. Dia melepaskan anak panah itu melalui busur yang direntangkan. Ya, jadi anak adalah milik Tuhan, dia diciptakan untuk sebuah tujuan. Maka ketika kita objektif, ya, di dalam kekuatan ini tolong kita tahu, segala sesuatu orientasinya bukan ada pada kita. Orientasinya ada pada Tuhan. Kalau Tuhan yang ciptakan dia, pasti Tuhan punya tujuan. Akan dipakai jadi apa anak-anak kita. Jadi kita orang tua ini, ingat ya, hanya kawan sekerja. Ya, tentu satu pihak kita harus sadar, kita ini cuman rekan sekerjanya Tuhan. Jadi nggak bisa kita yang menentukan, kita yang mendominasi. Kita cuma rekan sekerja. Tapi bukan cuma karena rekan sekerja yang Tuhan pakai, ini kita manusia berdosa yang sudah mendapat penebusan dari Allah, dan kita ini berharga dan mulia di mata Allah. Jadi Tuhan mau pakai kita. Itu sebuah privilege pastinya. Kalau kita bisa menjadi kawan sekerja yang Tuhan percayakan kehadiran anak ini. Jadi anak adalah panah kehidupan. Dia diasah, dilepas supaya melesat pesat. Jadi ketika anak ini panah kehidupan, orang tua apa? Orang tua adalah busur yang direntang sang pemanah. Tetap Tuhan pakai busur ini, Tuhan rentangkan busur ini, tapi ketika melesat ke sasaran, Tuhanlah yang melepaskan. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, mari kita let go and let God, ya. Kita jangan terus pegang anak kita, ya. Ingat, satu hari kita harus bawa anak ini ke tangan Tuhan, karena kita terbatas. Kita mau umur sampai berapa, ya? Kita ada waktunya, sangat singkat sekali. Jadi jangan terus-menerus menggandeng tangan anak kita, ya. Nah, Saudara, ketika Tuhan memberi Anda anak, artinya memberi sebuah kepercayaan. Ketika diberi kepercayaan, pasti Anda diberi kemampuan. Ketika diberi kemampuan, pasti Anda diberi kekuatan. Itu semua satu paket. Kalau Tuhan tuh kasih biasanya paket komplit, bukan paket hemat, ya. Dia kasih kita kepercayaan, pasti ada kemampuan dan kekuatan yang menyertai. Karena Tuhan yang memiliki anak Anda, bukan kita. Kita ini cuma dititipkan, ya. Jadi ketika dititipkan sampai umur berapa kita nggak tahu. Atau kitanya yang mungkin satu hari kita akan pergi duluan. Maka kenapa? Satu tangan kita menggandeng tangan anak, satu tangan kita menggandeng tangan Tuhan. Dan satu hari kita pertemukan tangan anak dengan tangan Tuhan. Ya, yang kelima, Saudara, ya, yang tadi sabar bukan gusar, tenang bukan tegang, rukun bukan rusuh, objektif bukan subjektif, lalu N itu nuntun bukan nuntut, ya Saudara, ya. Nah, ketika kita nuntun anak, Tuhan izinkan kita menuntun anak-anak kita. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ya. Ayo, kita ini yang lebih rohani, ya, yang maksudnya lebih senior gitu kan, ya harus memimpin orang yang jatuh, ya, yang kedapatan suatu pelanggaran. Saudara, kapan sih lihat anak tuh bikin salah? Salah tuh macam-macam, ya. Kesalahan yang karena memang kelemahan, itu mesti kita terima. Karena dia ada kelemahan yang nggak sengaja. Tapi ada kesalahan yang karena kejahatan. Nah, kalau sudah karena kejahatan, ini yang harus dikoreksi. Karena ada motif memberontak, motif tidak taat, ada motif jahat. Jadi tinggal lihat kesalahan itu karena cacat atau kesalahan itu karena jahat. Jadi kedua-duanya, Saudara, kita tentu harus melakukan pembinaan, bimbingan. Tuntun, bukan nuntut.
Saudara waktu nuntut pasti saudara ada paksaan. Siapa sih yang suka dituntut? Nggak ada. Saudara waktu saudara nuntun, pasti saudara menggenggam kan, bukan mencengkram. Jadi ketika saudara menggenggam, pasti saudara orang yang digenggam akan terasa nyaman dan aman. Jadi ketika dia nyaman dan aman, orang yang digenggam juga akan mau ngikutin. Ya, mau bersama-sama, berjalan bersama-sama. Tapi kalau dicengkram, dia pasti ingin segera melarikan diri. Dia ingin segera melepaskan diri. Karena apa? Cengkraman itu tidak membuat orang yang kita cengkram itu merasa dikasihi, merasa dituntut, merasa dipaksa. Itulah orang ketika dicengkram. Jadi maukah Anda menggandeng anak? Sampai kapan kita nggak tahu nih ya. Karena kan tangan anak kita pertemukan kepada tangan Tuhan untuk dia menggandeng tangan Tuhan seumur hidupnya. Jadi saudara, relasi lebih penting daripada apapun, daripada prestasi. Ya, ayo saudara, relasi dibangun. Karena apa? Justru lebih penting relasi. Kalau relasi baik, anak bisa kita motivasi untuk dia berprestasi. Tapi kalau udah relasi buruk, yang tadinya prestasinya oke, bisa ya dia berulah lah, ya. Nah, ketika dia berulah, ketika dia tidak melakukan sesuai dengan harapan dari orang tuanya, si orang tua merasa, waduh ini anak kurang ajar. Padahal sebetulnya kita mau lihat anak ini sedang bermasalah. Ketika dia bermasalah, dia pasti akan menimbulkan masalah. Jadi saudara, yang G. Nah, saya ulang lagi ya, strong. Tadi S-nya apa? Sabar bukan gusar, ya. Lalu T-nya tenang bukan tegang. Iya, saudara, kalau saudara mau kuat, saudara mesti sabar, karena di dalam kesabaran itu sebetulnya kekuatan itu makin nyata dan kekuatan itu makin bertambah-tambah. Lalu di dalam tinggal tenang dan percaya. Di situ letak kekuatanmu. Dan letak kekuatan kita hanya dekat Allah saja yang bikin kita tenang, bukan tegang. Lalu kita juga rukun, bukan rusuh. Ketika kita rukun satu sama lain, ya tidak ada kepahitan. Rukun, walaupun kita berbeda, tetapi kita bisa rukun, hidup bersama-sama, bukan rusuh. Ya, kita bisa bayangkan kalau di rumah rusuh ya, kita hidup dengan musuh. Wah, seperti apa perasaannya? Pasti tidak enak. Ya, rusuh, rukun bukan rusuh. Objektif bukan subjektif. Di dalam objektif itu, kekuatan kita nyata. Karena bukan dari sumber kita. Kita tuh kalau merasa kita yang bisa, kita yang punya, kita yang hebat. Nah, udah deh. Namanya juga manusia isi kelemahan. Dan nuntun bukan nuntut. Di dalam tuntunan itu ada kekuatan. Karena di dalam tuntunan ada relasi. Di dalam tuntunan Anda bisa mentransfer, ya. Namanya juga nuntun, mengiringi. Ya, bukan menggiring ya, mengiringi. Nah, saudara dengan apa? Dengan gembira. Ini bukan duka lara ya. Saudara gembira, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangkan tulang. Saudara, ketika saudara gembira, itu pasti bersemangat. Dan ketika bersemangat, saudara akan tularkan semangat itu. Dan di dalam semangat itu, saudara ada kekuatan. Makanya kalau saudara lihat pasien ya, pasien di ICU, ada yang mungkin kondisinya nggak terlalu parah. Kemungkinan untuk prognosisnya ini pasti sembuh lah gitu ya. Dan ada pasien yang diperkirakan, aduh ini udah apa yang membedakan. Ketika pasien yang parah itu punya semangat hidup, wah malah kemudian kita akan lihat dia ada kemajuan, increase ya secara mentally. Dia akan mau terapi, mau minum obat, dia sendiri hatinya gembira.
hati gembira itu obat yang manjur. Tapi pasien yang tadi dikatakan prognosisnya bagus, setiap hari makin lemah. Kenapa dia terus mengeluh, dia terus takut, dia sedih, dia putus asa. Nah, jangan heran kalau yang tadinya kita perkirakan orang ini kemungkinan sembuh. Saya sendiri melihat bagaimana ada sepasang suami istri ketika mereka kena COVID. Istri ini kenanya lebih parah dan dia punya komorbid. Jadi kemungkinan sembuh itu kecil sekali. Dan istrinya yang masuk duluan ke rumah sakit. Istrinya masuk ICU. Tapi luar biasa semangatnya. Sehingga dia sembuh. Si suami yang ketularan, dia tidak punya komorbid. Sebetulnya sudah ditangani. Tapi karena secara mental lemah, akhirnya memang meninggal. Ya tentu saja ketika meninggal pasti Tuhan yang ambil. Tuhan izinkan. Tapi kalau melihat secara luarnya, ini mestinya ketika sama-sama kena COVID dari virus yang sama, mestinya si istri inilah yang kemungkinan besar jalan lebih dulu, tapi justru si suami ya. Jadi kita lihat semangat itu penting sekali, dan semangat dapatnya dari mana? Dari kegembiraan. Nah, lebih mudah menularkan kesusahan atau memberi dorongan semangat? Ternyata kita bisa lebih mudah menularkan kesusahan. Sungut-sungut, ingat ya bangsa Israel ya. Wah, itu pasti gini, kita ketemu aja dia sama orang negatif. Yang kalau ngomong negatif terus, ya lama-lama kita terkuras ya. Lama-lama kita tertular untuk kita negatif. Tapi kalau ketemu dengan orang yang memberi semangat, wah kita kok kayaknya dapat doping. Ya, kita bisa menularkan semangat itu. Ini ada satu doa ya dari Jenderal Douglas MacArthur. Dia mengatakan begini, "Build me a son, O Lord, whose firstborn will not be where his backbone should be. A son who will know thee, and that to know himself is the foundation stone of knowledge. Lead him, I pray, not in the path of ease and comfort, but under the stress and spur of difficulties and challenge." Bayangin saudara, kita tuh biasa doa buat anak-anak, Tuhan kasih kemudahan, Tuhan kasih kelancaran, Tuhan jangan berikan kesulitan. Tapi justru Jenderal Douglas MacArthur dia bilang, Tuhan pimpinlah anak saya ke dalam jalan yang tidak mudah dan tidak nyaman, yaitu justru di bawah tekanan, kesulitan, dan tantangan. Supaya apa? Let him learn to stand up in the storm. Biarlah anak-anak ini akan bisa berdiri di tengah badai. Jadi dia bukan berdoa minta menghindarkan badainya, tapi dia berdoa minta kekuatan supaya si anak bisa berdiri di tengah badai. Dan dia mengatakan, let him learn compassion for those who fail. Kenapa Tuhan minta supaya dia bisa punya kesulitan, tantangan, supaya dia punya belas kasihan kepada mereka yang gagal, karena dia pernah gagal. Dan dia mengatakan, ya saya pernah ada di tempat itu. Karena di dunia ini nggak ada tempat yang aman. Ya. Di dunia ini nggak ada tempat yang aman. Yang ada hanya kesempatan. Jadi dia katakan, then I, his father, will dare to whisper, I have not lived in faith. Dan saya ayahnya, saya akan berani berbisik, saya hidup nggak sia-sia. Kenapa nggak sia-sia? Karena dia berhasil untuk membuat anak ini bisa kuat. Dia bisa mampu, dia bisa berdiri di tengah badai. Jadi ibu-ibu jangan mengasihani anak. Kasihi anak. Kasihan dengan kasih beda. Ya. Jadi kalau kita mengasihi, yang artinya kita love, di situ pasti ada compassion, ada belas kasihan, tapi bukan self pity,
bukan mengasihani diri. Pity dan compassion jelas berbeda. Ya. Nah, saya akan berikan klip saya. Menyalahkan. Daya juang itu adalah ketahanan ketika mereka menghadapi kesulitan. Jadi kesulitan itu tidak dilewatkan begitu ya, artinya cari gampangnya, cari jalan pintas, cari jalan mudah. Makanya penting orang tua untuk tetap memberi kesulitan kepada anak sepanjang anak itu tentu bisa menghadapi ya, jadi sesuai dengan porsinya. Jadi jangan dilewatkan, karena orang tua tuh seringkali memberi kemudahan. Jadi cara gampangnya lah gitu ya. Jadi oh ya udah nggak usah, mama bantu, mama yang cariin, mama yang kerjain, mama yang sediain. Nah itu kan sebetulnya membuat anak jadi malas, nggak mau berusaha, gampang menyerah, dan yang paling buruk ngeblame, menyalahkan. Mama sih nggak bantuin, makanya aku dapat jelek. Nah itu kan ngeblame, padahal harusnya kan jadi tanggung jawab dia. Jadi bukan Nah hanya itu ngeblame, akibatnya juga. anak menjadi lemah. Semua serba mengatakan, aku nggak bisa, aku gagal. Nah ini yang kita nggak mau pada diri anak-anak. Ya, sampai di sini kita akan masuk ke dalam diskusi tanya jawab. Saya kembalikan ke WL atau ke moderator. Silakan. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih Bu Charlotte Tiatna. Mungkin Ibu terkasih ada yang ingin ditanyakan. Boleh langsung bertanya. Monggo, silahkan. Mungkin boleh di chat juga, ditulis di chat ya. Ya, ya. Kalau nggak mau resen ya. Ibu silakan mau bertanya langsung dengan Ibu Briata. Halo Bu Charlotte, saya mau tanya. Saya Wulan Ya, Bu. Saya punya anak, usia sudah 19 tahun, sudah kuliah, sering keluar untuk kerja kelompok. Saya tidak pernah melarang-larang, tapi selalu saya batasin, pokoknya jam 9 malam kelar dan saya selalu jemput. Saya nggak izinkan dia setir sendiri kalau malam karena saya khawatir di luar sana gitu. Tapi dia komplain karena menurut dia teman-temannya masih boleh. Kan saya kerja kelompok, Bun. Saya bukan senang-senang atau dugem gitu ya. Tapi saya membatasi enggak, pokoknya jam 9 selesai nggak selesai pulang karena lewat jam 9 malam tuh kayaknya udah bukan waktunya untuk di luar rumah gitu ya. Apakah sikap saya salah atau bagaimana mensiasatinya, Bu? Usia kalau sudah 19 gitu ya. Dia merasa saya memperlakukan dia seperti anak kecil. Terima kasih, Bu. Iya, betul sekali, Bu. Ibu menganggap dia masih belum mampu untuk menghadapi tengah malam, artinya ya. Tentu alasan dia, kalau ini benar ya, dia kerja kelompok. Dia bukan senang-senang. Berarti ini kan kebutuhan. Jadi bukan keinginan. Kenapa ibu tidak membuka pintu rumah misalnya? Kenapa kamu diskusi aja, kamu kerja kelompok di rumah. Jadi ibu bisa melihat tuh prosesnya, ternyata nggak cukup diskusi 2 jam, 3 jam. Mereka memang harus membutuhkan lebih lama. Nah, jadi ketika ibu memperlakukan anak 19 tahun sama dengan anak 10 tahun, ya jelas anak ini komplain. Dan sebetulnya bukan hanya komplain, dia merasa tidak dipercaya.
Dia tidak dipercaya ataupun juga dia bisa juga dibully temannya. Misalnya temannya bilang, wah kamu anak mami. Waduh, kemana-mana tuh mami kamu yang jemput. Jadi dia juga bisa malu hati, dianggap dia tidak mampu. Ya, karena ketika ibu membaca, ketika ibu memprotek, dia membacanya sebagai ketidakmampuan, Bu. Karena ketika ibu melindungi kan supaya terhindarkan dari mara bahaya, nanti takut ada namanya juga tengah malam ya, nanti ada apa itu namanya tuh yang biasa geng-geng motor gitu kan, ya pokoknya Itu Bu, takutnya begal. iya begal atau apa begitu ya. Tapi sekarang ketika memang itu kebutuhan, yang kita harus lakukan apa Bu? Berdoa. Berdoa. Tuhan bilang janganlah engkau khawatir tentang apapun juga. Tapi kalau kita memang khawatir, Tuhan bilang apa? Nyatakanlah segala keinginanmu di dalam doa. Ya, nyatakan. Jadi kita berdoa, Tuhan saya khawatir nih, belum pulang. Ya, sejauh mana kita bisa melepas anak ini? Tadi saya sudah katakan, lepas kasih ke tangan Tuhan. Masa tangan Tuhan nggak sanggup untuk melindungi? Ya sekalipun itu tengah malam. Nah tentu saja itu bukan menjadi kebiasaan. Ya tapi kalau memang butuh, ya kita hanya bilang, kamu begitu jalan mau pulang, kamu telepon ya. Berarti kan kita tahu nih kira-kira berapa menit sampai ke rumah. Ya, ingat sebelum kamu pulang kamu doa dulu, minta Tuhan sertai, minta Tuhan pimpin ya. Ingat nanti kalau ada orang yang ini kamu menghindar aja, kasih aja. Jadi kalau kamu di apa misalnya dipepet mobil atau kamu disalip, jangan terpancing ya. Nah, kalau bisa kamu jalan bersama-sama dengan teman sampai di mana nanti baru pisah. Ya. Kalian jalan beriringan dan sebagainya itu menjadi modal ketika nanti anak itu harus hidup mandiri. Harus hidup misalnya dia kuliah ke luar kota atau dia kerja di luar kota, kan mau nggak mau dia harus hadapi tuh situasi tengah malam yang dia harus pergi ya atau pulang tengah malam, mau nggak mau. Jangan sampai anak kita mengatakan, aduh saya nggak bisa, saya mah jam 9 harus sudah ada di rumah ya. Jadi jam 11, waduh malam sekali. Nah itu jangan sampai anak kita menjadi lemah hanya gara-gara jadi takut. Kenapa anak kita takut? Ya karena kita yang takut. Kita takut tuh kita nularin ketakutan kita ke anak. Kekhawatiran kita yang tularkan. Jadi Tuhan bilang apa? Nah, nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu di dalam doa dan permohonan. Dengan ucapan syukur. Apa yang harus kita pikirkan? Pikirkanlah yang baik, yang benar, yang suci, yang adil, yang sedap didengar, yang mulia. Pokoknya pikirkanlah yang baik-baik. Ya. Nah, memang saya tahu ini tidak mudah buat kita ibu-ibu melepas anak ya. Tapi ini harus proses yang kita lakukan. Demi sekarang bukan kita lagi yang nuntun, tapi tangan Tuhan yang menuntun. Ya, begitu Bu Wulandari? Ya. Terima kasih Bu Charlotte. Sama-sama. Silakan yang lain. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Mungkin saya Bu Charlotte, saya mau boleh nggak ya, istilahnya gini, anak saya yang pertama itu dia magang di BCA, cuma sekarang masuk kuliah. Nah, sampai rumah tuh istilahnya langsung kuliah, langsung masuk kelas gitu, cuma masih online semua. Nah, pas awal-awal itu tugasnya full banget, soalnya di kantor dia udah pulang sampai rumah itu belum sempat apa-apa, harus langsung buka laptop. Nah, pas ada tugas itu untuk istilahnya kayak untuk absen tapi ngerjain di forum agama itu. Waktu itu sempat minta tolong saya, Ibu minta tolong dong bikinin untuk ini sekali aja, soalnya ini saya harus ngerjain beberapa tugas yang besok tuh harus dikumpulin. Nah, saya tuh istilahnya bukan terpaksa karena kasihan gitu Bu Charlotte.
akhirnya saya kerjain karena saya ngelihat sampai jam 1 malam itu dia baru selesai, terus sampai nulis kertas, ibu jangan bangunin saya udah alarm sendiri di HP. Jadi aduh saya sampai aduh kasihan banget ya, udah kerja capek nyampe rumah belum istirahat dia langsung buka laptop, kayaknya dikejar-kejar banget gitu Bu Charlotte. Gimana menurut Bu Charlotte? Waktu itu sempat saya bantu gitu sekali. Iya. Memang kapan kita turun tangan? Kapan kita lepas tangan, gitu kan? Nah, memang waktu turun tangan jelas ketika dia minta bantuan. Nah, cuman bantuannya seperti apa? Menurut saya ketika kita yang mengerjakan kan berarti ada unsur bahwa itu bukan hasil dia. Jadi kalau saya boleh sarankan, dia yang bikin, misalnya dia yang bikin poin-poinnya, kita yang ketikin, atau gini, kamu ngomong wis, mama yang ketikin. Nah, jadi kita hanya bantunya bukan di konten, bukan di isi, tapi kita bantu hal teknis. Supaya apa? Ya supaya dia tahu bahwa ini hasilnya dia buat apa. Kalau nilai kamu bagus, tapi itu bukan hasilmu, ya. Nah, sehingga maksudnya yang kita lakukan justru yang teknis. Isinya biarin kamu yang nulis, nanti mama yang ketik gitu. Nah, di sini juga ketika dia memang hektik, kita tuh harus pikir ya, bahwa hektiknya itu berguna. Karena nanti dia akan masuk ke dalam satu situasi yang mungkin dia sibuk. Kepikir nggak sekarang presiden tuh kayak apa sibuknya gitu ya. Nah, tapi kan memang itu dilatih. Jadi kekuatan tuh harus memang kayak di stretch gitu loh. Makin lama makin kuat. Jadi kalau udah terlatih bisa ngurusin ini, ngurusin itu, ngurusin ini. Wah kok bisa ya? Iya. Ternyata orang itu ya dalam satu waktu kayak kita ibu-ibu. Ini pikiran kita bisa, ini sebentar mau masak ini, nanti mau ngurus ini, nanti saya mau bantuin ini, saya mau siapin ini gitu ya. Multitasking kan? Iya. Itu ibu-ibu kayak gitu tuh, multitasking. Tapi kita bisa lakukan itu dari mana? Dari latihan. Karena kalau nggak latihan nggak bisa. Ya, teman saya ngelihat saya aja mabok, dia bilang, aduh kok kamu bisa ya? Lah saya bilang, saya kayak gini nih bukannya sekali, maksudnya memang ya hari-hari kayak begini gitu ya. Kalau hari-hari kayak begini, saya bilang lama-kelamaan kita sudah biasa. Ya, jadi memang ketika mau anak kita strong, kuat, yang harus dimiliki oleh kita apa? Ketegaan. Ketegaan, ya. Ya gimana ya beli ketegaan ya. Ini kalau ada yang jual di pasar kita pasti udah beli ya, tega ya. Mau anak kuat, tough, itu harus tega, teguh, tegas. Ya, kalau enggak jadinya 3T, tahu tempe tape, ya. Nah, alias lembek ya anak-anak kita, ya. Jadi ayo, enggak apa-apa, memang harus tega ya. Oke, Bu Christine. Makasih Bu Charlotte. Silakan ibu-ibu yang mungkin ada yang bertanya kembali. Ayo kesempatan loh. Luar biasa buat sore hari ini buat kita semua lebih tahu untuk mendidik anak-anak kita. Pertanyaannya boleh di chat ya ibu-ibu ya, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan ya, ibu-ibu. Kalau nggak ada sih nggak usah diada-adain ya. Berarti udah jelas, paham ya. Cuma tinggal dilakukan saja ya. Ya.
Shalom Bu Charlotte dan ibu-ibu semuanya. Oh iya, Bu Basya. Shalom Bu. Shalom. Bu Charlotte mau nanya, tadi dari semua yang Ibu sharing, kita tuh kan sebagai orang tua kan juga harus sedikit tega ya Bu, dalam tanda petik ya, walaupun itu nggak gampang. Nah, terus kita juga kadang ngadapin dalam tega ini kan, seperti Ibu bilang, itu kan harus dilatih gitu ya. Yang kadang-kadang juga pastinya di sisi kita sebagai orang tua pasti kadang bisa fail gitu, karena akan diuji kesabaran itu tadi tuh Bu, gitu, di area itu gitu kan. Nah, ini anak saya ini usianya jauh-jauh nih Bu, ada yang sudah 18 tahun, 13 tahun, dan yang paling kecil itu 6 tahun gitu. Jadi sometimes saya juga agak kesulitan karena saya berusaha, karena di usia yang 18 tahun pastinya udah seperti temen, kurang lebih saya berusaha untuk ngajak seperti itu. Kalau yang 12, 13 tahun dan 6 tahun ini kan pastinya kan dia masih harus melihat role model, walaupun yang 13 tahun mungkin sudah mulai mandiri sedikit demi sedikit. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu kadang gimana ya Bu, sampaikan kepada anak yang paling nomor 1, kadang kebawa ke anak nomor 2, terus ketiga juga gitu. Padahal sebenarnya di situ porsinya belum pas. Atau kebalikannya, anak nomor 3 kebawa ke nomor 2, kebawa juga ke pertama gitu. Dan itu pertama. Yang kedua, pertanyaan saya, gimana caranya ya Bu untuk melatih anak untuk tetap komitmen, khususnya untuk apa yang sudah dia janjikan, misalnya kayak anak kedua yang anak saya yang kedua ini cukup butuh relation yang tadi lebih lagi gitu, karena yang middle child ini. Nah, jadi gimana sometimes komitmen yang udah kita buat itu so far masih sering fail, dan saya amat sangat diuji oleh Tuhan dalam area ini, dalam kesabaran itu tadi kadang gitu. Jadi gimana ya Bu? Boleh pencerahannya Bu? Terima kasih. God bless. Iya, makasih Bu Basya. Yang pertama, Ibu pasti harus punya kemampuan untuk switch. Ya. Jadi memang switch-nya mesti cepat tuh. Sebab kan jaraknya lumayan jauh. Jadi ketika nih habis ketemu sama yang bungsu misalnya kan, lalu kemudian si sulung ngajak ngomong, ya udah mesti cepat switch-nya. Kalau enggak kan gaya ngomongnya, ya udah kamu udah mandi belum? Ya belum mandi lagi. Aduh, ya. Nah padahal si adik belum mandi, kita tahulah. Jadi tadi dia main-main. Jadi dia nggak mandi. Sedangkan si kakak dia belum mandi. Lah ya karena memang ngerjain tugas. Betul. Belum selesai gitu. Itu hanya contoh ya. Yes. Nah, tapi kalaupun itu sampai terjadi, yang kita harus say sorry sama si kakak. Ya. Si kakak maksudnya yang dia lebih ngerti kan. Maaf ya Kak ya, gitu. Nah, kalau sampai bablas kan sama si kakak kita kasih kebebasan, lalu tanpa disadari juga ke yang kecil, oh ya udah deh, kamu boleh gitu. Tapi kita juga nggak sadar, kok jadi bablas sih? Nah, kita harus datang sama yang kecil. Maaf ya, Nak ya, Mama salah ya. Loh, tadi kakak boleh. Kakak boleh. Karena dia sudah 18 tahun. Kalau kamu nanti umur 18 tahun, kamu juga boleh. Oh, itu masih ampuh ya Bu, alasan itu ya? Iya, iya. Oke. Karena itu nggak bisa dipungkiri kan. Maksudnya artinya memang, ya kalau 18 misalnya kan, aku mau pergi kayak kakak ke rumah temannya. Ya nggak bisa lah ya. Kamu nih 6 tahun mau sama kayak kakakmu yang 18 tahun. Ya nggak bisa, kakakmu tuh sudah bisa jaga diri. Aku juga bisa. Kakakmu tuh udah bisa ini. Aku juga bisa. Nah dia kan akan bicara seolah-olah dia bisa. Jadi yang dia tidak bisa yaitu mengejar 12 tahun. Itu nggak bisa. Maksudnya dia harus dia menerima bahwa dia 6 tahun, si kakak 18 tahun. Jadi kita hanya katakan nanti. Kalau dia bilang Mama janji ya, iya. Catat aja, catat. Nanti waktu 18 tahun kamu apa ya. Nah, berarti waktu kakak itu umur 6 tahun. Sama seusiamu. Kakak juga nggak boleh. Jadi maksudnya kita turunin si kakak. Waktu si kakak umur 6 tahun. Kita ceritakan.
Nggak mama lepas, dia pergi kemana nggak boleh, masih didampingin sama mama gitu. Jadi supaya dia tahu, ini kan masalah soal keadilan. Nanti si anak kan ngomong, oh mama nggak adil, kenapa ini boleh kok ini gitu. Jadi isunya nanti soal keadilan itu, ya. Lalu bagaimana tadi anak yang kedua supaya dia bisa konsisten ya middle child ini. Ya memang kembali lagi sih sebetulnya ngelihat tipe anak ya. Jadi dia tipe sanguin kah? Tipe flegmatik ya, yang maksudnya ketika konsisten biasanya pada anak-anak yang sanguin. Nah, itu memang agak sulit atau anak flegmatik. Nah, tapi anak melankolis biasanya justru sangat persisten. Koleris ya, persisten, lalu kemudian anak melankolis biasanya dia akan jauh lebih perfeksionis, jadi dia kepingin segala sesuatu itu sempurna. Nah, lihat tipe anaknya, Bu. Nah, nanti setelah Ibu lihat tipe anak, Ibu lihat dia punya kelemahan di mana. Tadi yang saya bilang cacatnya di mana. Ya, cacat atau jahat. Jadi intinya, apakah itu disengaja atau dia nggak sengaja? Kalau dia nggak sengaja, kita mesti melihatnya itu sebagai kelemahan. Dan kita mesti accept. Accept dulu nih. Dia nggak konsisten ya hari ini A, besok B, besoknya lagi C, balik lagi ke A gitu. Ih, pusing ya sama nih anak ya. Kok gonta-ganti terus. Lah, kita harus tuntun dia, tuntun. Bukannya kamu kemarin pilih yang A ya. Yang A bagus juga loh. Iya, tapi aku tuh ya kok kepingin juga yang B ya. Kok yang B kelihatannya bagus juga ya Maya gitu. Nah, ketika dia mudah swing moodnya swing, nah itu harus dibantu. Dibantu dengan cara, coba deh kamu lihat. Yang kemarin tuh kamu pertama mutusin tuh, kamu kenapa tuh? Kira-kira case-nya apa, Bu Basya? Baik kompleks ya, Bu. Janji misalnya perubahan dalam diri sendiri, untuk nggak gampang baper misalnya. Terus dia respon kepada orang lain kalau dia melihat sesuatu yang tidak dia suka atau tidak sesuai dengan apa yang di hatinya, termasuk mungkin di sekitar dia gitu, daily-nya dia. Nah, saya lihat tuh sometimes jadinya bawaannya sepertinya terlalu, saya lihat terlalu jadinya kurang baiknya dia jadi baper banget gitu, sensitif sekali jadinya. Jenis kelaminnya lelaki. Iya. Gitu. Ketika baper ya, maksud saya begini, kita harus memaknainya bukan dia lagi baper. Tapi kita memaknainya dia tipe anak sensitif. Jadi kelebihan anak sensitif apa? Dia mampu juga bisa merasakan perasaan orang lain. Nah, ini yang kita ajarkan. Jadi waktu dia sensitif nih, waktu dia baper nih kan, misalnya apa coba? Kenapa sih temanku begitu gitu misalnya ya. Aku nggak suka tuh. Nah, kan dia pasti lebih orientasi ke dirinya kan. Perasaan dia yang dia nggak suka, terluka misalnya. Nah, kita coba bilang gini, kamu tahu nggak ya kira-kira ya, kalau temenmu bersikap begitu, kira-kira dia punya masalah apa ya? Kenapa dia ketus? Kenapa dia jadi begitu? Nah, sebetulnya dia punya tubuh kemampuan untuk membaca perasaan orang. Karena dia akan jadi sensitif. Itu kekuatan. Jadi kita ini ya, di mana kelemahan kita di situ, kekuatan kita juga sebetulnya di situ. Kekuatan kita di situ, kelemahan kita juga di situ, Bu. Jadi kekuatan sama kelemahan tuh kayak koin dengan dua sisi. Jadi misalnya anak energik, nggak bisa diem, aktif, kinestetik gitu. Mesti bacanya maksudnya mau dilihat loyang atau emas. Saya pernah tuh baca satu buku. Jadi dia bilang kita tuh ngelihat anak mau dilihat sebagai lempengan loyang atau lempengan emas, tergantung kita memandangnya. Jadi kalau anak misalnya kita mau melihatnya dia apa misalnya, apa ya saya agak lupa. Jadi dia kasih lihat kelemahan-kelemahan anak semua
apakah kita mau ngelihat, oh misalnya kayak contohnya nggak bisa diem, ya. Nah, apakah kita mau lihat dia aktif atau kita mau lihat dia sebagai energi? Maksudnya anak yang memang punya kekuatan yang apa namanya, kok nggak capek-capek ya nih anak ya, gitu misalnya. Nah, termasuk anak perasa. Kita mau lihatnya dia sebagai perasa, baperan, atau kita mau lihatnya dia sebagai anak tipe sensitif yang bisa juga memahami perasaan orang lain. Jadi memang anak tengah tuh, nggak tahu ya Tuhan tempatin middle child tuh sebagai perasa gitu ya. Tapi rupanya anak middle child tuh yang nanti akan nemenin kita waktu tua. Saya pernah baca di bukunya. Jadi karena dia mampu merasakan, jadi maksudnya kalau kita mungkin ya tua nanti kita ya kesepian atau mungkin kita apa. Nah yang paling peka tuh yang si middle child itu. Ya kayaknya si mamah nih lagi pengen ini dia diajak pergi, mungkin dia bisa telepon, "Ma, mau nggak dianterin ke mall? Ma, makan yuk." Nah, yang bisa melakukan tuh middle child. Saya sendiri juga berasa sih, karena saya punya 3 kan. Jadi anak kedua saya yang agak lebih bisa merasakan perasaan gitu ya. Mami marah ya gitu. Dia yang nanya. Kalau yang lain kan mungkin berasa tapi kok kayaknya nggak memberikan perhatian gitu. Ya memang baperan dalam konteks negatifnya baperan. Akan lebih mudah sensitif sekali ketika orang melakukan sesuatu dia langsung terbawa gitu ya perasaannya, emosinya. Tapi ya it's okay, itu ciptaan Tuhan juga kok. Dan ketika dia ada kelemahan, ingat sisi lainnya, di situ ada kekuatan. Jadi kita melihatnya, coba yang dari kekuatannya itu yang kita pakai. Ya, oke Bu. Amen. Thank you, Bu. Saya akan coba. Thank you. Iya. Silakan ibu-ibu yang lain. Ya, berhubung waktunya udah habis, Ibu Charlotte mungkin akan ditutup dengan doa. Mungkin Bu Charlotte yang akan bimbing doa. Ya, mari ya kita berdoa ya. Ya Tuhan, kami kembali bersyukur karena kekuatan kami datangnya bukan dari diri kami, tapi dari Engkau. Sumber kuat kami, ya Tuhan, Engkaulah yang akan menopang kami. Karena kami hanyalah ranting-ranting, kami hanya perlu berada di dalam pokok anggur itu. Di luar Engkau, kami tidak dapat melakukan apa-apa. Ajar kami untuk senantiasa ada di dalam-Mu, di dalam firman-Mu, di dalam hikmat-Mu, sehingga dari sanalah ketika kami harus menjalankan fungsi kami sebagai orang tua, kami dapat membedakan, kami dapat membuat keputusan yang tepat, karena kami tahu semua itu datangnya dari Engkau. Tolong kami para ibu-ibu, kiranya kami diberikan ekstra kekuatan ketika kami harus menghadapi anak-anak, kami diberikan kesabaran, kami juga diberikan hikmat, bijaksana yang asalnya dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan, khususnya di tengah pandemi yang masih berjalan hingga saat ini, beri kami kemampuan yang dibutuhkan. Dan kami sungguh bersyukur karena Engkau akan menjawab semua doa kami demi kami melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Charlotte Priyatna yang sudah menjadi berkat buat kami WPI Bintaro. Untuk kami percaya setiap kami pasti berkati. Amin, Ibu. Amin. Ya, selanjutnya kita akan menyaksikan pengumuman oleh Ibu Wulan. Waktu saya silahkan Ibu Wulan. Baik, Bu Christine, terima kasih. Shalom ibu-ibu, izinkan saya membacakan pengumuman untuk ibadah kita bulan depan,
Ibadah kita bulan depan tanggal 18 November, sorry ini salah ya, belum dirubah. 18 November ya ibu-ibu, mohon maaf, 18 November jam 15 seperti biasa akan dipimpin oleh Ibu PDP Ana Pirnardi. Jangan lupa tanggalnya ya ibu-ibu. Lalu untuk persembahan, ibu-ibu yang terbeban mau memberi persembahan, silahkan dikirimkan ke GBI Bintaro Operasional, nomor rekeningnya ada di situ, atau ibu-ibu bisa scan QR code-nya untuk langsung bisa transfer. Terima kasih ibu-ibu. Lalu nanti setelah doa penutup dan berkat, ibu-ibu kita akan foto bersama seperti ini. Jadi ibu-ibu yang kameranya masih mati, nanti mohon dihidupkan supaya kita bisa foto bersama untuk dokumentasi kita. Baik ibu-ibu, terima kasih atas kehadiran ibu-ibu. Kita akan masuk ke doa penutup dan doa berkat. Silakan Bu Christine. Terima kasih Bu Wulan. Ya, kita akan tutup ibadah sore hari ini yang akan dipimpin oleh Ibu Melinda dan dilanjutkan doa berkat oleh Ibu Wakil Karyawan yang terkasih Ibu Popi Daud Sutikno. Waktu dan tempat kami silakan Ibu Melinda. Shalom semuanya Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Charot Priyatna. Biarlah firman-Mu menjadi rema buat kehidupan kami dan menghasilkan buah yang terbaik buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati Ibu Charot dalam setiap pelayanannya yang dikerjakannya selalu berhasil ya Bapa, demi memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati juga keluarganya dan kesehatannya tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi para pemimpin gereja kami, khususnya Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo beserta keempat wakilnya, dan Gembala Rayon 1E, dan Gembala Rayon 1E Pendeta Beni Gunawan dan wakil-wakilnya, dan beserta keluarga besarnya Bapak. Kau berkati mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa, biarlah hikmat kebenaran firman-Mu terus diberitakan melalui para pemimpin gereja kami dan memperluas kerajaan-Mu ya Bapa, dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan ya Bapa melalui misi-misinya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk para pemimpin gereja kami yang dalam pelayanannya terus membangkitkan iman kami, yang terus membimbing kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga mengucap syukur untuk tanah air kami Indonesia, bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Indonesia ada dalam rencana-Mu. Kau pulihkan Indonesia Bapa, yang dalam setiap pergumulannya Bapa, dalam negara kami ini ya Bapa, kami percaya Kau memberikan rencana yang baik buat bangsa kami. Curahkan selalu damai sejahtera-Mu untuk bangsa kami Indonesia ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati juga para pemimpin bangsa kami Indonesia Bapa, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berikan hikmat-Mu supaya mereka bisa bekerja dengan baik dan bijaksana untuk menjadikan bangsa kami yang makmur dan penuh damai sejahtera Bapa. Terima kasih Bapa, berkati juga para jemaat wanita yang hadir saat ini melalui Zoom WBI ya Bapa. Kau berkati ya Bapa, berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan, dan pengharapan akan Engkau ya Bapa. Kami percaya urapan-Mu terus bekerja dan mujizat-Mu terjadi buat jemaat wanita WBI yang hadir ibadah hari ini ya Bapa. Kau berikan kesehatan, Kau sembuhkan yang sakit ya Bapa. Kau limpahkan berkat-Mu bagi yang berbeban berat ya Bapa. Kami percaya Bapa, mujizat itu kan terus terjadi dalam kehidupan para jemaat wanita WBI
Rayon 1E ya Bapak. Terima kasih Bapak, hikmat-Mu terus bekerja Bapak. Berkati juga para pelayan gereja yang ambil bagian pelayanan hari ini ya Bapak. Berkati keluarganya, berikan mereka selalu kesehatan dan kekuatan. Biarlah kami selalu ada dalam kesatuan hati, ikat kami dengan penuh cinta kasih-Mu ya Bapa, agar kami selalu setia dalam melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami ucap syukur untuk segala berkat dan kasih-Mu, dan kami rindu menerima berkat-Mu ya Bapa. Amin. Silakan Ibu Popi dan Sukutno. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, serta sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan intim dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Glory, haleluya. Mari kita yang diberkati sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Bu Popi, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Charlotte Priatna, Ibu Charlotte, terima kasih buat pelayanannya. Terima kasih Bu Popi. Terima kasih pelayanan Ibu. Terima kasih ya. Ya. Terima kasih Bu Tri. Terima kasih Bu Bulan, Bu Ya, Bu Kristi. kita foto dulu ya Bu. Mohon jangan live dulu, foto dulu Bu Bulan. Tangannya gimana tangannya? Mana Bu Tri, gayanya Bu Tri. Bu Tri mau gaya apa Bu Tri? Kasih tangan satu ya, bukan? Oh strong gini ya. Tangannya gini strong. Iya, wanita kuat, wanita hebat. Ibu-ibu ada 2 halaman aja. Saya ini sebentar ya ibu-ibu, jangan bergerak. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih ibu-ibu. Terima kasih kehadirannya. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Bulan, Bu Kristin, Bu Basya, Bu Teri, Bu Ruth Silitonga, Bu Titi Tuandika, Bu Yati Acung, Bu Wiwi, Bu Utami, Bu Esther, Bu Wiwi, Bu Esther, Bu Astari, Bu Alin, Bu Elfrida, Bu Yuliandri, Bu Tri, Ada Bu Melita, terima kasih. Aduh, udah sehat ya? Bu Melinda, makasih Bu Basya, Bu Yati. Kak Ita sehat ya? Sehat Bu, udah sehat, puji Tuhan. Udah negatif ya? Udah Bu, udah negatif Bu. Bu Buryati. Yesus memberkati Aduh. semuanya ibu-ibu. Kita berkati ya semuanya Bu Tuhan Ali. Yesus berkati semua, sehat semua ya. Puji Tuhan Bu, sehat. Tuhan berkati biar semua dalam lindungan Tuhan ya. Terima Di kasih masa Bu. pandemi ini Amin. Tuhan berkati. Terima kasih ya Bu Tri untuk undangannya. Bagus ya tadi Bu Tri. kita belajar kuat Kristi. dari rumah ya. Ya Bu, betul. Mudah-mudahan yang bulan depan bagus lagi nih ya. Oh itu keren Bu. Bu Ana itu keren Bu. Bu apa? Ana Putri undang Pinardi. orang-orang bagus, ini pembicara-pembicara bagus-bagus ya. Nanti kita bulan depan lagi ya. Puji Tuhan. Tuhan berkati, puji Tuhan. Terima kasih Bu Popi kehadirannya. Sampai ketemu bulan depan Terima ya. kasih sampai bulan Tuhan depan. berkati. Yanti, bawa cucu. aduh, Josu ya itu, Josu ya. Aduh, Udah ikutan WBB. Gemuk ya. Josu malah ikutan WB ini. Bu Yanti sehat-sehat ya. Tuhan berkati ibu-ibu semua Amin, ya. amin, amin. Teri, makasih. Bu Teri makasih. Bu Ruth, Oh iya Kak Teri, makasih Kak Teri. Aduh, Kak Teri udah live Makasih, duluan. Teri Nodi. Kak Teri Nodi udah live duluan karena ada kedutaan. Teri Yana, Makasih makasih. Bu Ruth. Amin, amin, Thank you Bu Christine. amin.
Bu Ali, Berkati Bu semua. Frida, Bu Esther, Bu Asati. Berlimpah-limpah ya. Ini saya tutup ya. Ya, Bu Wulan, terima kasih Bu. Sampai jumpa semua. God bless you all. God bless.